You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Now you're listening to Light Up Your Heart. Light up your heart with Aini Fauzia. Light audience, tahukah Anda perbedaan antara seorang pemimpi dengan seorang pengejar impian? Seorang pemimpi hanya mampu membayangkan apa yang ia impikan. Ia tidak memiliki rencana, apalagi mengambil tindakan nyata. Seorang pemimpi dipenuhi dengan keraguan, keputusasaan, dan ketakutan. Dan seorang pemimpi adalah seorang yang no action, talk only. Sementara itu, seorang pengejar impian mempunyai keinginan untuk mewujudkan impiannya. Ia membuat rencana dan mengambil tindakan nyata secara konsisten. Dan ketika ia menghadapi berbagai permasalahan, dirinya berani mengambil keputusan. Itulah sebabnya seorang pengejar impian tidak kenal putus asa, keraguan, maupun ketakutan. Right audience, saya yakin setiap diri kita memiliki impian dan kita tidak sabar ingin mewujudkannya. Pertanyaannya, yang manakah diri kita selama ini? Seorang pemimpi atau pengejar impian? Saya Aini Fauzia, leadership coach dari Aini Coaching untuk Light FM. Stay close to your family. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 FM, the best hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012. Dan seperti biasa, saya Manis ditemani oleh, kali ini minus Jack Plum ya, tapi saya ditemani oleh Bung Sarif Mokodompit yang di malam di bulan Saul ini sangat ganteng. Oke, right audience, ya kita akan sharing bersama si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri, dan saya akan segera menghubungi si Agus ya. Assalamualaikum si Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa si Wo. Ya, minal aizin wal faizin si Wo ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Baik, ya, dan ya, right audience, seperti biasa Anda bisa menggunakan nomor telepon kami di 021 398 35 906 ya, Arif ya. Oke, itu yang kami sediakan untuk Anda yang ingin sharing di malam hari ini dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan di SMS di 081 880 1058 itu nanti saya bacakan di sesi kedua ya. Assalamualaikum. Oke, silakan dicoba lagi 021 398 35 906. Silakan ya. Oke. Assalamualaikum. Halo. Iya, kelihatannya terputus. Kelihatannya terputus, Sarif. Assalamualaikum. Oke, dicoba lagi ya. 021 398 35 906 yang kami sediakan ya untuk Anda yang ingin sharing. Baik, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Taufik di Kemayoran. Mas Taufik, minal aidin wal faizin ya Mas Taufik. Assalamualaikum. Maaf lahir batin juga Pak. Ya, silakan. Siwo, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Siwo mau nanya nih. Banyak di dengar-dengar dari ceramah apa segala macam. Bagaimana pendapat Siwo mengenai ada katanya mazhab 4 yang dijelaskan 4. Ternyata setelah saya baca itu ternyata ada 5, dan 5 itu adalah Imam Ja'far, masih keturunan Rasulullah. Nah, itu kenapa nggak dijelasin ya sama ulama atau apalah gitu, tapi dibilang tabain gitu ya, orang bilang ini ada 5 gitu. Nah, dari saya baca itu Imam Ja'far itu dia adalah guru mazhab dari Syafi'i, Hambali atau yang lain lah gitu ya. Nah, itu bagaimana pendapat Siwa, bisa dijelaskan lah gitu Siwa ya. Yuk. Ya baik, terima kasih Mas Taufik. Ya itu aja. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Siwo, sharing dari Taufik di Kemayoran tadi, kita buka sekalian acara ini Siwo. Monggo Siwo. Iya, kepada teman-teman semuanya, para light audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah. Sallallahu ala rasulillahi wa alihi wa mawala. Wa la quwata illa billah. Saya awali dengan menghaturkan selamat Aidil Fitri minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk golongan yang kembali. Semoga kita termasuk golongan yang menang. Menang dalam mana lebih ke spiritual, bukan dalam kecenderungan fisikal.
Dan secara pribadi saya kembali memohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Sebagaimana saya juga telah menyiapkan seluruh maaf bagi yang punya beban kesalahan terhadap saya. Semoga kita saling memaafkan dan akan membantu proses perjalanan kita dalam menempuh menuju kesejatian diri. Dan kita kembali ke sharing. Sebagaimana biasa, saya adalah teman sharing Anda. Sharing ini bisa dijadikan sebagai penambah wawasan atau mungkin sebagai data perbandingan. Namun mohon jangan dijadikan referensi ataupun rujukan, karena wilayah kita memang wilayah sharing dan saya sekedar teman sharing. Kenapa? Karena apa yang akan saya sampaikan masih dalam wilayah relatif, belum pada wilayah yang mutlak. Baru kebenaran yang menurut saya, belum ke kebenaran yang sesungguhnya, belum ke kebenaran yang hakiki, belum ke kebenaran menurut Islam atau kebenaran menurut hadis, kebenaran menurut ayat, belum. Baru kebenaran sepanjang wilayah yang saya pahami, dan yang saya pahami masih dalam wilayah relatif. Saya juga masih dalam rangka berproses, sehingga sangat logis kalau yang saya pahami benar sekarang ini suatu saat bisa diperbaiki, bisa direvisi, bisa direvisi. Untuk itu maka terulang lagi dan terulang lagi himbauan dari saya, mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Menerima dan atau menolak merupakan sebuah keputusan yang harus merupakan sebuah kesimpulan, dan itu merupakan satu sebab yang kita ambil dan pasti diikuti oleh akibat logisnya. Manakala kita menerima atau menolak sesuatu dengan sembarang, maka akan diikuti oleh akibat-akibat yang tak tertib, tak teratur, dan sembarang. Dan itu kita masing-masing yang akan mempertanggungjawabnya. Seyogyanya kita selalu mengambil sebab-sebab, kita mengambil satu keputusan yang baik, yang benar, tentu sekapasitas kita masing-masing. Karena setiap kita mengambil sebab yang salah, pasti akan diikuti oleh akibat yang salah. Kita masuk ke topik pertama, memulai bulan baru, memulai bulan Syawal. Dari Mas Taufik, beliau mengangkat permasalahan tentang madhab 4. Kemudian beliau juga mengutarakan tentang adanya madhab kelima. Jadi madhab bukan 4 tapi ada 5, dan beliau sebut tadi nama Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Begini Mas Taufik dan teman-teman semua, sepanjang yang saya tangkap dari pertanyaan beliau, ini adalah pembahasan tentang madhab fikih, ya. Jadi kotaknya itu tentang fikih, ya. Ada madhab 4 atau madhab 5. Tolong jangan keluar dari kotak ini, karena kalau keluar dari kotak ini maka nanti akan menjadi
double overlapping. Jadi yang saya pahami, topik yang diangkat oleh Mas Taufik ini adalah permasalahan madhab fikih, bukan madhab akidah. Ya, itu mungkin yang pertama. Itu sangat penting agar kita tidak menempatkan sesuatu tapi bukan pada tempatnya. Ya. Madhab 4 yang diawali oleh Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki. Wah, saya bisa salah ini. Imam Hanafi, Imam siapa ya? Oh, lupa ya. Ada yang bisa membantu saya nih by SMS mungkin. Ada Imam 4, Imam Hanafi, Hambali, ya, toh lupa lagi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya. Kemudian Mas Taufik menyebutkan ada madhab Ja'fari, yaitu dari Imam Ja'fari. Setahu saya begini nih. Di dalam pembahasan tentang fikih itu yang menjadi kewenangan di dalam menentukan hukum-hukum fikih, mengistimbatkan hukum-hukum fikih, atau yang berwenang mempunyai fatwa. Ya. Fatwa itu adalah keputusan fikih yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Nah, yang berwenang itu disebut sebagai mujtahid, atau ada yang lain nanti disebut sebagai marja, rujukan dalam fikih. Nah, di dalam komunitas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masalahnya bukan hanya masalah fikih, tapi juga menyangkut ada masalah akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada masalah fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, di dalam permasalahan fikih itu dikenal dengan 4 madhab. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, ada 4 mujtahid. Itu yang menjadi rujukan fikih secara meluas ada di komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun kalau dilacak dalam sejarah, mujtahid di komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Namun yang kemudian menjadi masyhur, menjadi terkenal, itu 4 madhab itu. Madhab fikih ya, jangan lupa ini madhab fikih. Nah, kalau kemudian disebut ada 5 madhab, dan yang kelima itu adalah madhab Ja'fari. Jadi dalam fikih itu ada madhab siapa tadi? Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Yang kelima ada juga madhab Ja'fari. Namun madhab Ja'fari ini
lebih terkenal itu di madhab Syiah, bukan di madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di komunitas Syiah, bukan di komunitas Ahlus Sunnah. Karena di Indonesia dalam sejarah perkembangan kaum muslimin, para pemeluk agama Islam, itu lebih banyak yang berafiliasi ke komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga yang terkenal di Indonesia tentang madhab fikih ini adalah madhab yang 4. Nah, di Syiah yang lebih terkenal adalah madhab Ja'fari. Meskipun nanti dalam tata aturan bagaimanakah mujtahid, atau lebih, kalau di Syiah lebih digunakan marja ya, bukan mujtahid. Marja itu posisinya di atas mujtahid. Itu ada aturan main sendiri, ada kualifikasi tertentunya. Apa syarat-syarat, kewenangan dan kewajiban seorang marja, itu ada aturannya sendiri. Tetapi dalam permasalahan madhab fikih, itu di Syiah itu terkenal dengan madhab Ja'fari. Di Ahlus Sunnah yang terkenal ada 4 madhab. Nah, di Indonesia semenjak komunitas Syiah juga sudah mulai terbahas di Indonesia, madhab Syiah juga sudah mulai terbahas di Indonesia, maka juga terbahas madhab fikihnya, yaitu madhab Ja'fari. Kurang lebih itu yang menjadikan ada madhab 4, tapi juga ada yang mengatakan ada madhab 5, gitu loh. Sepanjang saya mempelajari sejarah dalam hal yang terkait dengan madhab fikih ini, madhab yang lebih tua adalah justru madhab yang kelima, sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Taufik tadi. Madhab Ja'fari itu madhab fikih tertua kalau dirunut dari kurun waktu dalam sejarah. Imam Ja'far itu hidup pada waktu lebih dulu dibandingkan imam yang 4 tadi. Ya, jadi kalau kita ambil dengan waktu sekarang, maka yang lahir pertama dalam 5 madhab ini, yang lahir pertama itu Imam Ja'far, sehingga posisinya paling tua. Kemudian ada lahir berikutnya, itu ada Imam Hanafi. Dalam sejarah yang saya tangkap, beliau ini bertemu dengan Imam Ja'far. Bahkan ada keterangan-keterangan bahwa Imam Ja'far itu pernah berguru, Imam Hanafi itu pernah berguru kepada Imam Ja'far. Ya, jadi kalau urutan zamannya itu Imam Ja'far dulu, baru Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Urutan yang 4 ini saya agak ragu, apa benar apa enggak ya? Terus
kenapa di Indonesia Imam Ja'far atau madhab Ja'fari disebut madhab kelima? Itu karena masalah informasi saja. Jadi informasinya itu lebih dulu diterima oleh masyarakat Indonesia, itu madhab 4. Baru madhab Ja'fari diterima informasinya kemudian, sehingga sering ditempatkan sebagai madhab kelima. Namun kalau dirunut dari sejarahnya, itu justru yang paling tua itu adalah madhab Ja'fari. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Taufik ya. Kemudian kita mau mengambil yang mana? Mau mengambil Imam Ja'far, apa Imam Hanafi, apa Imam Maliki, apa Imam Syafi'i, apa Imam Hambali? Itu tentu ada aturan mainnya, ada rule-rule-nya. Ya, itu juga kemudian diberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih mana yang paling alim dan sesuai dengan aturan-aturan tentang masalah ijtihad dan taklid. Itu ada aturan-aturannya. Meskipun nanti aturan-aturan itu juga meskipun kebanyakan sama, tapi ada perbedaannya juga antara yang tersosialisasi di komunitas Ahlus Sunnah dan yang tersosialisasi di komunitas Syiah. Nanti ada syarat-syarat yang sama, tapi juga ada syarat-syarat yang berbeda. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Taufik tentang mazhab itu 4 apa 5. Ya, menurut Ahlus Sunnah 4, menurut Syiah 1 saja. Itulah. Nah, kemudian bagaimana kita mensikapi? Yuk kita mencoba mempelajari tentang kaidah-kaidah tentang ini. Dan ini sangat penting untuk kita menentukan hukum-hukum fikih yang menjadi aturan kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Taufik. Monggo dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Siwo. Baik, yang lainnya silakan. Masih ada waktu kita di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Saiful Pak Bulu. Mas Saiful, silakan. Assalamualaikum Mas Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam. Bisa lebih keras Mas Saiful? Iya. Mas Siwo, saya ingin tanya masalah ketertarikan dengan perbedaan antara kaum dan umat. Sementara umat menurut pemahaman saya yang kalau tidak salah bahwa umat itu ada pemimpin, sementara kaum itu tidak. Bagaimana mewujudkan saat ini agar ada pemersatu umat? Nah, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu menyimpang dari koridor-koridor hukum fikih maupun kaidah-kaidah tentang ketauhidan. Itu mungkin yang saya sharingkan. Mohon sharingnya dari Mas Iwo. Iya, bisa ditangkap ya Siwo ya? Bisa. Baik, terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum. Ya, silakan Siwo. Mas Saiful, beliau mengangkat masalah kaum dan umat. Ya, kalau kaum ada pemimpinnya, ya namanya pemimpin kaum. Kalau umat ada pemimpinnya, namanya pemimpin umat. Kriterianya akan sangat berbeda. Kalau kepemimpinan umat itu jalur kepemimpinannya dari atas.
Sementara kalau pemimpin kaum itu jalur kepemimpinannya dari bawah. Pemimpin umat itu dipilih dari atas. Ya, kalau pemimpin kaum dipilih dari bawah. Seandainya Indonesia itu bisa disebut kaum, ya, kaum Indonesia dengan cara memilih pemimpin pemilu, ya itulah pemimpin kaum Indonesia. Nah, pemimpin umat itu tidak bisa dengan mekanisme seperti itu, mekanisme dari bawah, karena pemimpin umat itu mekanisme kepemimpinannya, proses suksesinya itu jalurnya dari atas. Contoh pemimpin umat itu adalah Rasul. Contoh pemimpin umat adalah Nabi, dan itu ditunjuk dari atas. Nah, yang kemudian jarang, menurut saya nih, jarang dibahas adalah bentuk kepemimpinan umat setelah Rasul, yang sering disebut dengan ulil amri, amirul mukminin. Ya, kita mengenal di dalam pelajaran sejarah kepemimpinan Islam itu, paling tidak yang saya tahu itu ada dua model. Yang satu model disebut khilafah, model yang kedua sering disebut imamah. Khilafah itu dipilih dari bawah, imamah dipilih dari atas. Itu perbedaan konsepnya. Sering sebutannya begini, konsep khilafah itu prosesnya menggunakan metode syuro atau musyawarah. Sementara kalau konsep imamah itu metodenya adalah metode wasiat, metode penunjukan yang jalurnya dari atas, dari Allah melalui Rasulnya. Nah, yang tunjukkan dari atas, dari Allah dan melalui Rasulnya, itu nanti sepanjang yang saya tahu disebut sebagai ulil amri. Jadi ada Allah, Rasul, dan ulil amri. Itu jalurnya dari atas. Mungkin kemarin sempat sedikit terkait, yaitu kita mungkin bisa membuka pelajaran tafsir di surat An-Nisa ayat 59. Nah, kalau kita punya semangat, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kayaknya dalam masalah kepemimpinan, kita memahami tafsir dari ayat An-Nisa 59 itu sangat penting. Ya, jadi kalau tadi Mas Saiful mempertanyakan bagaimana agar ada pemersatu umat, agar bisa lebih mengurangi friksi-friksi. Nah, salah satu yang saya usulkan, saya ajukan, saya himbau adalah mari kita buka tafsir, kita perbandingkan tafsir, kita komparasi antara tafsir satu dengan tafsir yang lain, kita sosialisasikan khususnya kepada diri kita dan keluarga kita. Syukur-syukur kita bisa akses lebih luas ke lingkungan kita, yaitu terkait dengan surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa
An-Nisa 59. Bisa dicatat? Itu menurut saya merupakan salah satu pintu yang sangat strategis untuk menjawab pertanyaan Mas Saiful. Bagaimana agar ada pemersatu umat, agar kemudian bisa mengurangi friksi-friksi. An-Nisa 59. Mohon jangan ditafsiri sendiri, tetapi kita pelajari melalui para ahli tafsir. Ahli tafsir itu banyak, kita bisa saling mensinergikan antara ahli tafsir satu dengan yang lain, atau kita bisa mengkomparasikan antara penafsiran satu dengan penafsiran yang lain. Tapi mohon jangan menafsiri sendiri, agar kita tidak terjebak pada subjektivitas diri kita. Ya, saya mengira yang paling strategis untuk menjawab pertanyaan Mas Saiful adalah itu. Kayaknya cukup. Lanjut, Mas Bro. Iya, baik, terima kasih Letterdians. Oke, Anda masih bisa telepon Letterdians. Kita punya waktu sekitar 19 menit ke depan ya. Di sesi pertama ini silakan sekali lagi di 021398350906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mas Amo. Mas Amo di mana? Di Jatinegara. Jatinegara, silakan Mas Amo. Itu mengenai mundur sedikit. Halo, bulan puasa. Mas Sam. Iya, gimana? Volumenya bisa agak dibesarkan? Mas Amo bisa sedikit keras suaranya? Iya, halo Mas Amo. Halo. Ya, agak sedikit keras suaranya, Mas. Itu mengenai bulan puasa, bahwa umat yang melaksanakan puasa itu adalah untuk aku, kata Allah itu gitu, Pak. Bahwa yang berpuasa akan diberikan pahalanya olehku sendiri, kata Allah itu. Tempo hari saya ketinggalan nggak mendengarkan Pak Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar, Mas Amo maksudnya minta dijelaskan kembali begitu? Iya, betul. Oh itu, iya, Pak. oke. Siwo. Cukup Siwo ya. Pak. Baik, terima kasih Mas Amo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Ketinggalan ya. Mudah-mudahan yang lain bisa memakluminya, karena harus dibahas ulang tentang masalah itu ya, dan saya akan mengulanginya tapi dalam bentuk yang simpel saja, bahwa disebutkan di dalam hadis ya, bahwa puasa itu untukku ya, sementara ibadah-ibadah lain itu untuk kalian, tapi kalau puasa untukku. Saya tidak mensyarahi hadis ini karena bukan bidang saya. Yang akan saya sharingkan adalah apa yang saya tangkap pada saat saya mempelajari syarah dari hadis ini. Jadi bedakan ya, saya tidak menafsiri hadis ini, tapi saya punya pemahaman pada saat saya mempelajari tafsir dari hadis ini, syarah dari hadis ini. Beda ya. Jadi saya sedang men-sharingkan apa yang saya pahami, bukan saya mensyarahi hadis ini. Tidak. Itu nanti saya bisa melampaui batas karena bukan kapasitas saya. Yang saya pahami dari pelajaran hadis itu, bahwa puasa itu merupakan satu ibadah yang spesial, yang khusus, yang amat rahasia, yang kita bisa menipu siapa saja. Kita bisa berpura-pura puasa, bisa. Kalau kita mau berpura-pura sholat misalnya, itu akan ketahuan
Ya. Tapi kalau kita berpura-pura puasa sangat mudah. Namun seseorang itu puasa benar atau tidak, itu sesuatu yang sangat rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Dan puasa itu mempunyai nilai spesial. Orang yang ingin kembali kepada Tuhan, orang yang ingin kembali kepada kesucian, orang yang ingin melakukan pertobatan. Nah, itu puasa memegang peran yang luar biasa di dalam saya mempelajari keterkaitannya dengan orang yang beristighfar, misalnya ya. Simbolnya kita tahu semua kalau istighfar itu apa, simbol kalimatnya. Namun substansi dari istighfar itu ada banyak, dan puasa adalah salah satu kriteria terakhir dari istighfar itu, yaitu pada saat di dalam dirinya, baik yang diri fisik maupun apalagi diri yang spiritual, itu terjadi kekotoran. Nah, itu pembersihannya, istighfarnya. Bentuk proses untuk mendapat pengampunannya, itu ada kriteria terakhir dalam istighfar, itu puasa. Puasa untukku bukan maksudnya bahwa Allah butuh puasa kita atau puasa kita itu untuk Allah. Enggak, ya. Redaksinya memang begitu, tetapi maknanya bukan berarti bahwa kita puasa ini untuk Allah. Oh ya enggak, kita puasa ya untuk kita. Allah tidak butuh apa-apa sama sekali dari kita. Allah sudah sempurna. Mungkin garis bawahnya ada di bentuk sirinya, rahasia. Jadi puasa itu sesuatu rahasia seseorang kepada Tuhan. Kita bisa bohong kepada sesama manusia tentang puasa. Oh, saya puasa loh misalnya. Orang tidak akan tahu puasa benar apa tidak. Nah, ini rahasia, satu amal, satu jenis ibadah yang mengandung kerahasiaan antara pribadi seseorang dengan Tuhannya. Itu antara lain yang saya pahami dari kalimat bahwa puasa itu untukku. Ya, bukan berarti untuk Allah dalam makna verbal, tidak. Tapi di situ mengandung stressing atau penyangatan bahwa puasa itu sangat istimewa dan sangat rahasia antara diri sang hamba terhadap Tuhannya. Kira-kira itu yang bisa saya ulangi. Saya kembali lagi ke baik. Mas Bro. Ya, terima kasih Siwo. Mudah-mudahan cukup puas ya, atau tidak puas Mas Amo? Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas. Baik, yang lainnya silakan. Kita masih punya waktu lagi sekitar 12 menit ke depan ya. Di sesi pertama ini Anda bisa kembali menggunakan telepon kami di 0213983596. Oke, silakan dicoba lagi. Untuk yang SMS silakan bisa dikirim sekarang dan nanti saya bacakan di sesi kedua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Iksan di Bekasi. Mas Iksan, silakan. Iya, betul. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Siwo, saya pernah mendengar ada ulama ini soal kunut dan tidak kunut. Ulama yang biasa berkunut kemudian berkunjung ke ulama yang tidak berkunut, maka dia tidak berkunut. Begitu sebaliknya. Kemudian saya juga jika sholat sendiri subuh tidak pakai kunut, tapi jika imam kunut saya ikut berkunut dengan alasan bahwa itu kan imam saya, begitu, jadi saya mesti taat kepadanya. Kemudian saya hubungkan dengan misalkan di Mekah ya, di Masjidil Haram, katakan ada imam yang punya cara sholat tertentu,
entah itu takbiratul ihramnya ataukah pada saat berdiri i'tidal. Jika semuanya mengikuti imam tersebut, jadi tidak berpegang pada pahamnya masing-masing, jadi ikut imamnya, saya berpikir, wah ini bagus sekali kalau seperti itu keadaannya. Apakah cara berpikir saya ini bisa diterima, Siwo? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ihsan di Bekasi. Assalamualaikum. Bisa ditangkap Siwo ya? Iya. Ya, silakan Siwo. Ya, terima kasih Mas Ihsan di Bekasi. Saya menggarisbawahi kalimat beliau yang terakhir. Apakah cara berpikir saya seperti ini? Jadi yang dipertanyakan itu cara berpikirnya. Nah, ini saya justru tertarik. Cara berpikir. Begitu tadi cara berpikir yang diungkapkan oleh beliau. Sekarang saya ingin coba menanggapi dengan cara berpikir saya. Saya punya cara berpikir, mungkin ada kesamaannya, mungkin ada sedikit perbedaannya, namun coba kita komparasikan, coba kita lihat. Saya punya membangun cara berpikir dalam masalah ini adalah satu, ini adalah masalah fikih antara kunut dan tidak kunut. Ini adalah masalah fikih, ya. Cara berpikir saya adalah masalah fikih kita harus merujuk kepada ahli fikih. Saya tidak punya alternatif lain selain itu. Ya, kita tidak bisa menurut ulama A, ulama B, ulama C. Tidak. Kalau itu bukan ahli fikih, karena ini masalah fikih. Itu cara berpikir saya. Masalah fikih, rujuklah kepada ahli fikih. Rujuklah kepada mujtahid. Rujuklah kepada marja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini merupakan turunan dari yang pertama. Karena masalah kunut dan tidak kunut itu wilayahnya adalah wilayah sunnah. Ya, sunnah itu kalau dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Jadi jangan diperbesar, jangan dipermasalahkan. Loh, kan sunnah. Yang namanya sunnah itu bukan wajib. Yang namanya sunnah itu dilakukan baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Selesai kan? Jadi yang mau melakukan monggo, yang tidak melakukan monggo, tidak apa-apa. Tidak mengganggu sholat seseorang. Karena sepanjang yang saya tahu dari seluruh pengalaman dalam ilmu saya tentang fikih, tidak ada yang mengatakan bahwa kunut itu wajib atau kunut itu haram. Ini hanya ranahnya tentang sunnah atau bukan. Titik sampai di sini. Yang mau melakukan monggo, yang tidak mau melakukan ya monggo. Alah wong masalah sunnah seseko. Ya. Itu cara berpikir saya. Nah, mungkin cara yang kedua agak bersentuhan dengan Mas Ihsan tadi. Tapi primer yang saya bangun dalam pemikiran saya tentang fikih adalah seluruh masalah fikih kita tidak bisa ikut campur untuk menetapkan yang ini atau yang itu. Masalah fikih adalah kewenangan para ahli fikih, kewenangan para mujtahid, kewenangan para marja. Akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih strategis kalau yang kita bahas, yuk kita mulai mengenal apa itu ijtihad, apa itu mujtahid, apa syarat-syarat mujtahid, dan bagaimana kita menempatkan diri, memposisikan diri dalam masalah fikih terhadap mujtahid itu. Dan sekarang sudah nyaris tak terdengar suaranya tentang apakah mujtahid dan siapa dia,
apa kriterianya, apa kewenangannya, dan saya harus memposisikan di sebelah mana. Ini sudah nyaris pudar, nyaris hilang tentang pembahasan tentang mujtahid ini. Nah, sehingga masalah fikih menjadi centang perenang, tidak punya tempat